Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Eli yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-160. Kali ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita membaca nas firman Tuhan ini. Markus 6 ayat 14 sampai 29 dengan judul perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan dia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berbakti, bersaat teduh, duduk diam, mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan rindu untuk mengajar kami, mendidik kami, menegur kami. Dan saat ini kami dengan kerendahan hati membuka hati dan pikiran kami di hadapan-Mu, Tuhan, biar Engkau yang memenuhi dan Engkau yang memimpin kami. Supaya kiranya Allah Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian yang mencelikan dan memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang kisah Markus 6 ini lumayan menyedihkan, saudaraku ya. Karena kalau saudara membaca garis besarnya, ya di sini ada seorang nabi Tuhan yang hidupnya benar, yang hidupnya lurus, yang membawa pesan ilahi, yang membawa teguran-teguran
Memang Yohanes Pembaptis itu mewakili nabi-nabi dari perjanjian lama. Tipikal nabi-nabi perjanjian lama yang membawa nubuatan dan teguran yang keras yang berasal daripada Tuhan. Apabila ada penyimpangan-penyimpangan moral, memang secara sejarah, nabi-nabi biasanya akan bersuara lantang untuk menegur, bahkan menegur pemimpin-pemimpin bangsa, termasuk Herodes ini. Tapi mau bagaimana lagi, memang ya inilah harga yang harus dibayar oleh Yohanes Pembaptis. Dia tidak salah. Ya, dia tidak salah. Dia meninggal sebagai martir di sini. Karena memang seperti inilah harga yang harus dibayar oleh seorang nabi-nabi. Kalau hari ini ada orang ngaku nabi-nabi tapi masih mengejar people pleasure, disukai orang, dipuja-puji orang, dielu-elukan orang, saya ragu dengan kenabian saudara. Karena biasanya nabi itu tidak disukai. Mereka biasanya membawa teguran. Mereka biasanya membawa koreksi yang dalam, yang biasanya nggak disukai. Ketika orang mendengarkan khotbah kenabian, telinga orang panas. Yang ada teguran-teguran semua. Nggak kuat. Tapi ya itulah konsekuensinya menjadi seorang nabi. Dan berita kenabian itu hari-hari ini sudah mulai melemah. Berapa banyak gereja yang masih bersedia memberikan mimbarnya bagi nabi-nabi Tuhan yang berbicara. Atau mereka yang punya jawatan nabi. Ya sedikit kan. Gereja hari ini meninabobokan jemaat-jemaat. Tidak berani memberikan ruang untuk pengkhotbah kenabian yang menegur dosa-dosa jemaat. Yang menelanjangi kebusukan-kebusukan yang terselubung di hati jemaatnya. Padahal firman Tuhan berkata, anak yang kukasih akan kutegur dan kuhajar. Akan kusesah dan kuhajar maksud saya. Jadi jangan sedih kalau saudara ditegur oleh Tuhan. Karena justru saudara adalah anak kesayangan. Kalau saudara nggak ditegur lagi, saya takutnya saudara ditinggalkan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau belajar sama-sama ya kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Markus 6 ayat 14 sampai 19 ini memang syarat sekali dengan muatan politik ya, moral dan tradisi sosial Yahudi Romawi. Nah, kita perlu mengetahui dulu siapa sih Herodes ini ya. Herodes ini bernama Herodes Antipas ya. Sebenarnya Herodes ini bukanlah raja resmi. Karena saudara tentu tahu di masa itu kekaisaran Romawi lah yang dominan. Herodes Antipas itu cuma bawahan. Dia dianggap sebagai pemimpin layaknya boneka saja, saudaraku ya. Pemimpin tidak resmi sebenarnya. Istilahnya itu tetrak, penguasa seperempat wilayah di bawah kekuasaan Roma. Nah, orang Yahudi menyebutnya raja sebagai bahasa sehari-hari. Meskipun secara politik dia hanyalah bawahan Roma, saudaraku. Dan Herodes di sini memerintah wilayah Galilea dan Perea. Kalau saudara bertanya kepada saya, Herodes ini apa sih? Orang mana sih? Apakah dia orang Romawi? Kalau dari sejarahnya sih, Herodes ini dia bukan orang Romawi, saudaraku ya. Secara etnis, dia juga bukan Yahudi. Secara suku asli ya, dia bukan Yahudi murni. Ya, jadi Herodes ini dia anaknya, jadi dia punya bapak itu Herodes Agung adalah orang Idumea. Kalau dalam bahasa Alkitab tuh orang Edom. Jadi bukan keturunan Israel, saudara. Orang Edom, saudara tentu tahu sejarahnya. Bangsa Edom itu dari mana, saudara ya. Nah, orang Edom ini, Herodes Agung ini dipaksa masuk agama Yahudi oleh orang Yahudi di bawah kekuasaan dinasti Makabe ya. Di sekitar tahun 100 sebelum Masehi, saudaraku ya. Nah, ibu dari Herodes Antipas itu bernama Maltace, itu berasal dari Samaria. Jadi orang Samaria.
Jadi Herodes Antipas bukanlah keturunan asli Abraham, Ishak, Yakub secara pure blood atau darah murni ya. Walaupun secara hukum dia dianggap Yahudi karena dia memeluk agama Yahudi. Jadi dari lahir mereka memeluk agama Yahudi sehingga mereka ya oke lah, mereka dianggap orang Yahudi ya. Nah, dalam status politiknya Raja Herodes Antipas ini adalah raja bonekanya Roma. Jadi formalitas belaka aja raja, padahal sesungguhnya yang berkuasa itu Kaisar Roma. Dan sebagai bawahan Roma, dia harus setia kepada Kaisar dan menggantungkan kekuasaannya pada dukungan Roma, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu cukup ya background atau latar belakangnya Herodes Antipas. Nah, di sini penulis kitab Markus kembali membahas mengenai kematian Yohanes Pembaptis. Dan memang kematiannya tragis, saudaraku ya. Tapi dalam hal ini, bagaimana seseorang itu mati yang Tuhan izinkan, maka seperti itulah adanya. Ya mungkin kita bisa menganggap, oh jangan-jangan Yohanes Pembaptis ini tidak setia. Oh enggak, Yesus tidak sekalipun menyebut seperti itu. Yesus bahkan memberikan apresiasi bagi Yohanes Pembaptis. Saudara ya, bahwa ia memikul jabatan kenabian yang luar biasa. Orang yang tetap setia sampai akhir hidupnya. Dan ia harus dibunuh dengan cara yang begitu liciknya, saudara ya. Alasannya kenapa? Karena Yohanes Pembaptis berani menegur Herodes Antipas yang mengambil istri saudara tirinya, yakni Herodias. Ya, istri saudara tirinya Herodes Filipus ya. Karena di dalam hukum Taurat, menikahi istri saudara yang masih hidup itu adalah pelanggaran atau dosa dan kenajisan. Makanya Yohanes Pembaptis dengan tegas menegur. Jadi nabi di mata rakyat Yahudi abad pertama itu memang memiliki peran untuk mengawasi moral bangsa termasuk menegur penguasanya. Jadi Yohanes secara publik menegur Herodes yang secara budaya bisa dianggap melawan raja, saudaraku. Dan tindakan Yohanes Pembaptis ini memang berisiko tinggi. Makanya tidak heran akhirnya Herodes menyuruh prajurit-prajuritnya, bawahannya untuk menangkap dan memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara. Gak enak-enak jadi nabi, saudaraku. Gak mudah-mudah ya. Nah, saudara, setelah Yohanes Pembaptis mati, di dalam ayat 14 dan 16, Herodes berpikir bahwa Yesus ini adalah titisan dari Yohanes Pembaptis ya. Dan memang di kalangan Yahudi abad pertama ada keyakinan, saudaraku, bahwa nabi yang mati syahid atau martir dapat dibangkitkan untuk melanjutkan pekerjaan dan roh kenabiannya. Artinya roh kenabiannya itu bekerja melalui orang lain sebagai pembalasan Tuhan. Tetapi mungkin diragukan sama siapa? Orang banyak juga meragukan hal ini. Ada orang yang meyakini hal ini. Tetapi dalam hal ini Herodes meyakini bahwa Yesus memang adalah jelmaan atau gimana ya, orang yang dipenuhi lah oleh rohnya Yohanes Pembaptis. Dia pikir seperti itu. Nah, kita kembali kepada bagaimana cerita Yohanes Pembaptis dibunuh ya. Karena ini juga kelicikan dari Herodias. Mungkin karena dia tidak suka dipermalukan, dia tidak suka ditegur di depan umum seperti itu. Dia tidak suka dipergunjingkan. Lalu dia pertama-tama dia meminta kepada suaminya Herodes Antipas untuk
membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi Herodes Antipas tidak mau. Karena dia menganggap Yohanes itu betul-betul nabi. Dan memang Yohanes Pembaptis memang nabi, saudaraku ya. Dan suara kenabiannya itu membuat Herodes ini takut, ya, sekaligus kagum. Jadi dia tidak berani. Namun ada kesempatan di mana Herodes Antipas berulang tahun dan di depan tamu-tamunya ia meminta anaknya Herodias untuk menari. Dan di dalam permintaannya itu dia memberikan janji. Kalau engkau mau menari di hadapan tamu-tamuku, bahkan setengah kerajaanku akan kuberikan. Di sini kesempatannya. Jadi Herodias yang licik ini, istri dari Herodes ini, membisikkan sesuatu di telinga anaknya. Mintalah kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam. Dan akhirnya itu yang terjadi. Walaupun Herodes sebenarnya tidak tega, tidak enakan, tetapi karena dia sudah berjanji dan itu dia lakukan dengan sumpah di hadapan tamu-tamunya. Karena dalam budaya Timur Tengah kuno, sumpah di depan saksi sosial itu adalah ikatan kehormatan. Kalau melanggar itu, kewibawaanmu akan dianggap hina. Jadi melanggar sumpah di depan pejabat akan mempermalukannya. Meskipun sumpah itu sebenarnya salah. Nggak bisa dia tarik lagi, saudaraku, karena dia sudah bersumpah. Tapi saya percaya ini juga rencana Tuhan sih ya. Seorang nabi yang begitu lantang menyuarakan kemurnian kebenaran seperti Yohanes Pembaptis, ya, harga yang mahal yang ia bayar ialah menjadi seorang martir yang mati syahid. Saudara perlu tahu, anak perempuan Herodias yang menari di depan para pejabat sebenarnya dalam kesopanan Yahudi itu tidak sopan. Ya, perempuan terhormat, apalagi anak raja, tidak seharusnya menari di hadapan pria, apalagi dalam pesta politik. Ya, terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Herodes Antipas ini di hadapan Tuhan sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat dari harga yang dibayar oleh Yohanes Pembaptis ini, apa kesimpulannya dari pembacaan kita ini? Sebenarnya kebenaran itu tidak boleh dibungkam, saudaraku ya. Kalau saudara berani menegur kesalahan, saudara harus berani menegurnya. Jangan takut misalnya saudara menegur dosa atau kesalahan jemaat. Jangan takut kalau saudara ditinggalkan oleh jemaat. Lebih baik ditinggalkan jemaatmu daripada saudara ditinggalkan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah suruh tegur, ya tegur. Harga dari pelayanan kenabian itu memang seperti itu. Kalau saudara membawa pesan ilahi untuk menegur, lakukan. Tapi sebaliknya, saudara pernah membaca orang-orang yang pengen mundur dari panggilan untuk menegur, salah satunya ialah Nabi Yunus. Dia disuruh Tuhan untuk menegur bangsa Niniwe, tapi dia tidak mau. Dia melarikan diri dan ada harga untuk dia ketika ia tidak taat. Tapi juga ada harga dan kemuliaan ketika ia taat. Jadi Nabi harus berdiri antara umat dan Allah. Meski harus menghadapi penolakan, ia harus taat. Yang kedua, Herodes itu lebih peduli pada reputasi sosial daripada kebenaran moral, saudaraku ya. Ini mengingatkan kita hati-hati dengan popularitas, kehormatan dunia, hati-hati. Jangan sampai semuanya itu menghilangkan integritas saudara di hadapan Tuhan. Kita perlu popularitas, kita perlu kehormatan, kita perlu gengsi. Tapi jangan semuanya itu membuat kita nggak punya integritas. Pengen kaya, pengen dibilang berhasil, pengen dibilang sukses. Tapi dengan cara korupsi, itu kan namanya nggak berintegritas, tidak jujur, tidak sungguh, tidak baik di hadapan Tuhan. Ya saudara ya. Yang berikut, Herodias membenci teguran Yohanes dan akhirnya mencari kesempatan untuk membungkamnya. Ini adalah contoh di dalam hati Herodias ada begitu
sekat dosa yang tidak ia akui. Dosa yang begitu menggebu-gebu, tinggal tunggu waktu itu akan dia eksekusi. Saudaraku ya, jangan menjadi seperti Herodias yang penuh dengan kejahatan. Sudah tahu salah, tapi tetap dia lakukan. Sebenarnya kalau saudara mau tahu endingnya, ending daripada kisah Herodes dan Herodias itu ya, kabarnya ya, saudara ya, di akhir hidup mereka di tahun 39 Masehi ya, Kaisar Caligula menurunkan Herodes Antipas dari jabatan karena intrik politiknya dan membuangnya ke pengasingan di Gaul ya. Kalau sekarang Gaul itu adalah negara Prancis ya. Ia meninggal di pengasingan bersama dengan istrinya Herodias, jauh dari kekuasaan dan kemewahan, saudaraku ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman ini apa yang saudara bisa pelajari? Kalau saya pribadi mau mengingatkan kepada saudara ya, konsekuensi daripada saudara memberitakan firman mungkin akan disertai dengan yang namanya penganiayaan ya. Tetapi biarlah saudara terus setia di hadapan Tuhan, menyuarakan kebenaran, jangan takut dengan itu semua ya. Tuhan memang memberikan kita hikmat seperti ular, tulus seperti merpati, tapi jangan pernah kompromi dengan yang namanya kebenaran. Kalau Tuhan memang suruh saudara untuk menegur, lakukanlah demi keselamatan para pendengarmu. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menegur dan mengajar kami, mendidik kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh berjalan dengan apa yang sudah kami pelajari bersama-sama di kesempatan kali ini. Berikan kami hikmat dan kekuatan Tuhan, untuk kami boleh setia hidup dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.